Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihuy. Sebagai kelanjutan motor mogok kemarin yang saya salah dalam menganalisa, itu ternyata bukan busi dan juga bukan karburatornya. Karburator dan busi sudah saya buka. Karburatornya bagus, businya juga bagus. Nah, ternyata penyebab mogok adalah ini, saudara-saudara. Aduh, ternyata bensinnya habis, bro. Tuh, aduh. Nih, buktinya nih, saya kocok-kocok loh. Aduh, saya kocok-kocok, bro. Habis bensinnya. Oke, saya coba isi bensinnya dulu ya. Ini tadi baru beli, cuma nggak ada corongnya, maklum, belinya darurat ya, begini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak tumpah. Ngeri juga ini kalau langsung nih. Aduh, pasti tumpah ini kalau begini. Gimana caranya coba? Tangan kiri megang kamera, tangan kanan megang bensin. Masukin aja, berarti langsung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah dikit, bro. Yang penting alir dah. Ingin memastikan saja bahwa aliran bensinnya itu bagus dan bisa dilanjutkan. Aduh, tumpahnya, bro. Dilap dulu. Tadi kayaknya ada, ini buat apa nih namanya nih, baut dari ini akinya belum saya pasang. Yang penting saya memastikan bahwa bensinnya itu memang habis dan masalahnya itu pada bensin. Ini saya nggak tahu udah ngalir atau belum. Mudah-mudahan udah turun. Kocok dulu ya, bro. Mundur dikit. Kocok dulu. Oke. Iya, di bawah sini kedengaran kerucuk. Oke, saya coba hidupkan ya. Apa kunci kontaknya? Mana kontak? Kunci kontaknya. Kunci kontak. Oke, mau saya coba engkol. Kameranya kurang tinggi. Oke, saya tinggiin dulu biar enak ngelihat saya. Engkol. Pasti pegel nih kakinya nih. Kakinya pasti pegel hari ini. Oke. Nah, kurang tinggi gak ya? Cukuplah segini. Oke, kita coba engkol. Mudah-mudahan bisa. Bisa, bro. Mantap. Mantap deh, ketemu penyakitnya. Jadi motor ini penuh lika-liku. Aduh, britnya silau.
motor ini penuh lika-liku, mulai dari saya susah senang, jalan banjir, jalan kering, bawa barang banyak, ini penuh lika-likunya. Sampai pernah pada suatu saat, ini saya turunin dikit ya, yang penting motornya sudah hidup. Penyakitnya adalah ternyata bensin. Maklum sudah 4 bulan tidak dihidupkan, kemudian karburator sudah dibersihkan, ternyata bensinnya nguap dan habis. Oke, begini, pernah suatu saat ini motor, karena saya buru-buru, kemudian jalannya itu di aspal, waktu itu di depan larangan, di depan kalau sekarang ada McDonald, di depan kelurahan di daerah larangan. Itu karena saya buru-buru pengen ikut study tour ke daerah Sukabumi, kemudian dibilang telat sih tidak telat, cuma saya ingin lebih cepat gitu datangnya. Ada di depan saya itu ibu-ibu bawa motor lambat banget. Kebetulan aspalnya itu baru ditambah sekitar berapa senti nih? Sekitar 5 senti itu aspalnya baru ditambah. Kemudian karena sifat aspal itu sebelum mengering dia itu akan berminyak dulu. Nah, minyaknya itu saya lindas pakai ban depan, dan di kecepatan 60 saya langsung banting setir. Ternyata banting setirnya itu membahayakan saya, dan saya jatuh di kecepatan 60. Saya jatuh terpelanting ke kanan. Motor saya itu terlepas sejauh 2 meter di sebelah kiri. Sayanya nyusruk ke depan aspal. Tidak sampai di situ, ternyata di belakang saya itu karena kecepatan saya tinggi, itu di belakang saya itu ada Metro Mini. Metro Mini warnanya merah, waktu itu masih ada, dan Metro Mini itu langsung mengerem. Metro Mini itu langsung mengerem, dan jarak saya dengan Metro Mini itu hanya 1 meter. Bayangin, hanya 1 meter. Mungkin yang di dalam Metro Mini itu langsung teriak. Dengan kecepatan 60 tersebut, itu karena saya pakai helm full face, dan kebetulan karena kecepatannya tinggi, itu full face nya itu bagian moncong depannya itu mengenai aspal, jeduk, dan dagu saya itu kena, dus. Ini dada kiri kanan terhempas ke aspal, dus, begitu, dus. Dada menghempas, terhempas, paha kiri kanan juga kena, cus, sedikit robek bagian celana sebelah kiri. Saat itu juga helm terlepas, cus, helm terlepas, helmnya itu muter di depan, terus saya ngeliatin, helmnya muter. Setelah helm terlepas, saya langsung melihat ke belakang, ke sebelah kiri motor yang tadi saya salip, sebelah kanan. Ternyata di belakang saya sudah ada Metro Mini. Itu pengalaman paling pokoknya mengejutkan lah. Pernah juga ini motor kuning, ini saya bawa istri saya lagi sakit. Kebetulan sakitnya itu di bagian di bagian dalam lah, bagian luar, kulit bagian luar, tapi di bagian dalamnya, bagian bawah. Itu kulitnya itu sakit karena baru mengebor pompa baru, sanyo baru, kedalaman 42 meter. Nah, itu kedalaman 42 meter itu ternyata airnya itu tukang pompanya itu mengambil dari air comberan. Padahal setelah selesai itu pompanya itu siap ready dipakai dan sudah dikuras sampai kurang lebih 3 jam. Istirahat, dikuras lagi 3 jam. Istirahat, dikuras lagi 3 jam. Airnya nggak habis-habis, alhamdulillah. Nah, ternyata itu kandungan airnya itu masih mengandung bakteri mungkin. Bakteri yang menyebabkan begitu dikumur itu sakit.
sariawan, ada jamurnya. Terus di lipatan badan, begitu mandi di lipatan badan, apa ini namanya ini, di bagian ketiak sakit. Nah kebetulan istri saya itu kena bagian cebok, itu dia sakit, apa ya, boleh dibilang bernanah lah, karena itu airnya mungkin beracun, airnya sudah kontaminasi. Akhirnya saya ke dokter, membawa istri saya naik motor ini dalam kondisi bagian selangkangan itunya sakit. Dia di depan, saya di belakang. 2 kali ke dokter, dikasih 3 obat. Pertama obat luar yaitu dioles, kedua obat minum, yang ketiga obat luar dimasukkan ke dalam, kemudian yang kedua obat minum, yang ketiga disuntik untuk menghancurkan virus yang berada di dalam bagian badannya. Nah ternyata itu memiliki efek samping. Nah itu hati-hati bagi yang perempuan, ternyata bisa merusak rahim, bisa merusak lambung, organ dalam, usus, pankreas, hati dan sebagainya, itu bisa merusak. Tujuan saya memang waktu itu cuma satu, ingin sembuh istri saya, cuma saya tidak melihat dampak ke arah situnya, dan ternyata alhamdulillah sembuh. Kemudian pernah juga ini motor, waktu itu saya sedang diklat ke puncak. Hari pertama kebetulan ibu saya itu sakit dan dibawa ke Bekasi. Pada saat itu ibu saya ke Bekasi dalam kondisi sakit jantung, dan pada saat itu juga saya tidak mengantarnya, tapi saya malah ke puncak. Saya padahal pengen izin tapi diomelin sama siapa ya, tahulah. Nah saya ke puncak, ibu saya diantar sama adik saya naik mobil ke rumah sakit jantung yang berada di daerah Bekasi. Itu hari pertama. Hari kedua karena saya itu diklatnya cuma 2 hari, itu hari kedua langsung dari puncak saya menuju ke Bekasi dalam kondisi waktu itu hujan deras, dan hujannya itu dari puncak menuju ke Bekasi itu tidak berhenti, dan motor ini berjalan 4 jam non stop. Waktu itu melewati Pasir Angin, melewati Bukit Pelangi Puncak, kemudian daerah-daerah pesisir Kabupaten Bekasi, dan posisi rumah sakitnya ada di kota Bekasi, di tengah kota. Motor ini berjalan 4 jam non-stop dalam kondisi hujan, melewati banjir juga, dan non-stopnya itu tentunya saya juga lapar, haus. Tapi karena saya ingin bertemu dengan ibu saya yang waktu itu kondisinya sakit jantung, begitu sampai rumah sakit pun saya ikut bersedih. Andai kan saya orang kaya, saya gak ikut diklat, saya kasih itu ke orang lain diklatnya. Saya akan memikirkan ibu saya. Saya tahu bahwa saya nggak punya duit, tapi karena saya berasal dari ibu saya, rahim ibu saya, terus terang saya akan berusaha membantu ibu saya. Tapi saya tidak ada di tempat pada saat itu, dan saya berada di tempatnya itu 2 hari. Keesokan harinya, yaitu saya sepulang dari puncak dengan membawa baju kotor, capek, lelah pikiran. Yang namanya diklat itu pulang itu bukan fresh, tapi pulang diklat itu pasti membawa rencana kerja besoknya mau ngapain. Tapi itu resiko pekerjaan dan saya terima, dan resiko nggak punya duit pun saya terima. Tapi sampai kapan begitu? Sekarang pun juga masih begitu. Ada kesenangannya juga ini motor. Senangnya itu pada waktu jalan-jalan ke Anyer sama istri saya, ke puncak sama anak saya, waktu itu juga naik motor ini. Motornya masih cukup bagus, pelek jari-jarinya masih cukup bagus dulu. Sekarang sudah karatan bagian dalamnya. Berjalan di kaliku, menyusuri pantai, menyusuri aspal,
menyusuri naik gunung, turun bukit, semuanya dilalui. Penuh lika-likunya. Saya nggak tahu ini motor mau diapain setelah saya jual. Mungkin akan saya tawar lagi. Saya tawarnya begini, kondisi baik dan buruk mungkin nanti motornya akan saya beli, karena kalau dibeli itu akan kembali lagi cerita kepada saya. Dan kebetulan ini motor ini belum pernah turun mesin. Pernah juga bagian depannya ini dibetulkan karena oli bagian apa nih, bagian blok bagian blok dinamo motor sebelah kiri itu kerendam oli. Jadi oli yang dari kanan itu merembes ke kiri, otomatis ini baknya ini dibuka waktu itu, dan begitu dibuka itu olinya plok banyak turun ke bawah. Itu aja masalahnya, yang lainnya mah enggak. Ya mungkin masalah klep itu udah biasa, dalamnya ini klep apa namanya itu, klep bagian tonjolannya di dalam mungkin sudah kendor waktu itu, nggak diganti sekalian. Tapi ruang bakarnya juga masih bagus, terbukti dari businya itu hanya kotor hitam saja, berarti itu pembakaran olinya masuk ke ruang pembakaran bagian utama ini, di palanya, di headnya. Oke, saya mau masang lagi, jadi masangnya ini tidak perlu saya videokan ya, karena gampang sebetulnya. Motor karburator masangnya lebih gampang daripada motor injection, karena injection itu ada apa namanya itu, ada indikatornya, ada sensor. Kalau karburator kan nggak ada sensor. Sensornya paling di sini nih, apa controller ECU-nya. Oke, dari saya sekian dulu. Begitulah cerita si kuning yang telah membawa saya menjadi seperti ini. Mulai dari motor kredit, ini juga waktu itu masih kuliah, nyari duit untuk ngontrak, untuk bayar cicilan motor, untuk kuliah juga, untuk saya makan, untuk keluarga. Waktu itu anak saya juga sudah 2, yang satu SD, yang satu lagi baru keluar bayi. Banyak lika-likunya, dan dari sini juga saya banyak belajar bagaimana cara menambal ban. Ternyata saya nggak bisa, harus ada alatnya. Bagaimana cara memperbaiki apa namanya tuh lahar, menggantinya, kemudian membuka atau membersihkan karburator. Dari situ saya belajar, dari sekecil apapun saya pelajari. Cuma ya begini-gini saja nasib saya. Ternyata rezeki begitu kita cari, kalau memang garisnya segitu ya segitu rezekinya. Nah, sulit untuk nambah. Kita nggak tahu nantinya kedepannya itu rezeki saya seperti apa. Apakah tambah banyak ataukah kita nggak tahu. Kan yang menjadi kesulitan kita untuk menebak itu cuma 3: jodoh, rezeki, maut. Kalau maut saya udah sering. Ini jatuh, belakang saya ada Metro Mini. Waktu itu pernah juga study tour, pulang study tour dari Ciloto, kecelakaan satu bis itu mundur ke belakang, di dalamnya itu salah satunya saya, dan posisi saya itu bukan di depan, bukan di belakang, tapi posisi saya ada di tengah, dan bis itu mundur ke belakang. Dus, kecelakaan. Kalau dibilang hampir mati ya hampir mati, tapi ya takdirnya yang menentukan Tuhan Allah. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Oke, itu saja, sekedar motivasi, sekedar pencerahan. Jangan lupakan sejarah, dari situlah kita berasal, dari situlah kita berasal dan belajar. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Saya matikan dulu videonya.